Puji nama Tuhan, kita mulai ibadah online kita pada hari ini. Kita percaya kita adalah orang-orang yang selalu bersyukur. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama angkat satu pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Biarlah hati kita selalu bersyukur. Dalam keadaan apapun, tetap bersyukur. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan pujian ini. Haleluya. Mari lebih lagi ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kira. Sama-sama katakan, Dia kirakanku, Dia kirakanku, oh Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku, oh, oh. Dia kirakanku, oh Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku. Mari lebih lagi kita mau katakan haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirakan. Mari tepuk tangan sama-sama katakan, Dia kirakanku, oh Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku, oh, oh. Dia kirakanku, oh Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakan. Mari katakan, Dia kirakanku, Dia kirakanku, oh Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku, oh, oh. Dia kirakanku, oh Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku, oh, oh, oh. Ku bersuka sebab Dia kirakanku. Haleluya. Bapa, terima kasih. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur. Sebab Engkau Allah yang terlalu baik, Allah yang sangat baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mencintai kami, Bapa yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah online kami hari ini adalah ibadah yang menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya dimanapun umat-umat-Mu berada saat ini Tuhan, semuanya mengalami lawatan Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya. Boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, Bapa yang baik, yang selalu ada menyertai kita. Mari kita sama-sama katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Mari lebih lagi katakan Bapa, Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita mau katakan, Bapa, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Mari kita sembah Tuhan, katakan haleluya. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan lebih lagi menyembah. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Mari katakan, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu. Amin. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Oh, oh, Tuhan. Kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Lewat pujian ini kami berdoa bahwa kami punya Yesus, bahwa kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan bicara buat masing-masing kami, Bapa. Sebab kami siap mendengarkannya. Akhirnya berikanlah hati kami seorang murid yang mau dididik dengan firman, urapi hamba dan jemaat yang Tuhan percayakan di LOB Ministry. Kalau firman Tuhan mau mengajar kami, biarlah kami menyambutnya dengan sukacita. Kalau firman ini menyatakan kesalahan kami, biarlah kami boleh sadar akan kesalahan kami. Dan firman yang sama juga memperbaiki karakter kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama saya
Pendeta Herman Wijaya. Dan saat hari ini saya akan bagikan berkat firman Tuhan yang saya beri judul 5 kunci meraih berkat Tuhan. Langsung saja kita buka kitab kita pada Ulangan 15 ayat 4 sampai 6. Ulangan 15 ayat 4 sampai 6, firman Tuhan berbunyi, maka tidak ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Ayat 5, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan ayat yang terakhir, yang keenam, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali hari ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan dari Ulangan 15 ayat 4 sampai 6. Alkitab berkata, tidak ada orang yang miskin di antaramu. Tidak ada orang yang berkekurangan di antaramu. Siapa yang percaya hal ini Bapak Ibu Saudara? Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan janji, Dia akan pasti menepati ketika kita taat pada perintahnya. Tuhan bilang, aku akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Engkau akan naik, tidak akan turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Dan engkau tidak akan kekurangan. Aku akan mencukupi engkau. Saudara-saudara, janji Tuhan ini diberikan bagi kita yang mau taat kepada perintahnya. Alkitab berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya domba-dombanya hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Limpah itu bukan berarti punya rumah 5, punya mobil 10. Tapi limpah itu artinya merasa cukup dengan berkat Tuhan. Bersyukur untuk kasih karunia-Nya, bahkan bisa memberi. Bisa memberkati orang lain. Dan tahukah saudara, sejak kita percaya kepada Kristus, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tetapi kita hidup di bawah berkat. Oh, haleluya. Karena segala kutuk sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib Golgota. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Dia yang sehat menjadi sakit supaya kita yang sakit jadi sehat, disembuhkan oleh kuasa-Nya. Tidak ada lagi orang yang hidup di bawah kutuk, tetapi kita semua hidup di bawah berkat. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tetapi bagaimana caranya supaya kita mengetahui janji Allah yang luar biasa ini? Ada 5 hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama, kita harus mengutamakan Yesus sumber berkat. Dalam Matius 6 ayat 33. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Saya yakin kalau Tuhan sudah tutup pintu berkat, saudara boleh berusaha banting tulang, peras keringat. Engkau tidak bisa membukanya. Tetapi kalau Tuhan sudah buka pintu berkat, orang berusaha menutup berkat akan dilimpahkannya bagi anak-anak yang percaya. Kalau Dia yang membuka pintu, tidak ada orang yang bisa menutupnya. Karena Tuhan adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Nah, sebetulnya kelimpahan itu diawali dengan sikap hati. Dengan sikap hati yang benar. Sikap hati yang mengutamakan Tuhan sebagai sumber berkat di dalam kehidupan kita. 3 Yohanes 1 ayat 2. Kalau jiwa kita, kalau batin kita baik keadaannya, maka kondisi luar akan bagus. Kesehatan akan bagus, kelimpahan berkat akan ada. Tetapi semua berasal dari hati, karena Tuhan selalu bekerja from inside out. Dari dalam keluar. Saudara, sikap hati macam apakah yang harus kita miliki? Kita harus menyadari semua karena anugerah Tuhan. Jadi kalau kita sudah berhasil, sudah bisa bangun rumah bagus, pabrik besar, usaha kita maju, kita bilang gini-gini aja, hasil keringat saya sendiri.
Padahal kalau bukan Tuhan yang kasih keringat, kita juga tidak bisa keluar keringat, saudara. Semuanya bersumber pada Dia. Dari Dia kita kuat, kita sehat, anugerah Tuhan. Saudara, karena itu kita tidak boleh sombong. Semua karena anugerah Tuhan semata. Saya ingat ada seorang pengusaha real estate, jualan rumah-rumah, dan dia kaya raya. Yang di atas kantor pemasarannya dia pasang delman. Sampai banyak orang tanya, kenapa pasang delman? Lalu dia bilang, dulu saya ini orang miskin. Saya bahkan pernah jadi kusir delman. Tetapi kemudian Tuhan mengangkat saya jadi pengusaha sukses. Nah, sebagai manusia kadang-kadang kita suka lupa diri, merasa diri hebat. Jadi kalau saya lagi jalan menghadap ke atas, rasanya sombong begitu, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba saya ingat itu delman, dan delman itu seperti berkhotbah kepada saya. Ingat, kata ingat. Dari mana kamu berasal? Kusir delman, Bapak Ibu Saudara. Mau jadi kusir delman lagi? Katanya, oh enggak Tuhan, katanya sorry Tuhan. Maka saya merundukkan kepala dan hati saya. Dan itu sebabnya anugerah Tuhan selalu melimpah. Amin. Yang kedua, yang kita pelajari, kita harus meyakini bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala itu berapa banyak Bapak Ibu Saudara? Semua. Berapa persen? 100%. Percayakah saudara? Segala keperluanmu, segala kebutuhanmu akan disediakan oleh Tuhan. Mungkin saudara bilang begini, mana gaji saya nggak naik-naik, mobil masih yang lama, rumah juga nggak gede-gede amat. Alkitab berkata, yang dicukupkan keperluan saudara bukan keinginan saudara. Kalau keperluan itu biasanya sedikit, kebutuhan sandang, pangan, papan, hal-hal yang simpel. Keinginan itu loh yang tidak simpel. Kebutuhan sedikit, keinginan lebih besar dari dunia ini, Pak. Buat apa kerja mencari sesuap nasi dan segenggam berlian? Sesuap nasi itu kebutuhan. Segenggam berlian itu keinginan. Tuhan, saya pengen punya helikopter. Malaikat tanya, parkirnya di mana nanti? Parkir mobil aja susah, rumah dalam gang. Mau punya helikopter lagi. Nah, itu keinginan bukan keperluan Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang kalau itu kebutuhan atau keperluan, kita dijamin Dia siapkan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Tidak ada orang miskin di antara kamu. Karena aku akan mencukupkan segala yang kau perlu. Nah, karena itu yang ketiga, sikap hati yang benar adalah mencukupkan diri dalam segala hal. Tidak serakah. Hidup itu nikmat kalau kita tahu mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Kalau kita rasa iri, lihat orang lain kau lebih diberkati, disitulah awal dari ketidakbahagiaan hidup kita. Merasa cukup itu dengan berkat Tuhan, tidak serakah. Bahkan bisa memberi kepada orang lain, itulah ciri orang kaya. Berapa sih gaji yang cukup? Di bawah 3 juta kah cukup? 5 juta kah? 10 juta kah? Berapa jumlah nominal yang saudara bilang kalau jumlahnya segitu cukup? Begitu sudah dapat 50 juta sebulan, pasti doanya ganti Bapak Ibu Saudara. 50 juta memang besar Tuhan, tapi 100 juta lebih besar daripada 50 juta. Jadi dasar manusia itu serakah Bapak Ibu Saudara. Jadi ada seorang anak kecil di depan pintu gerbang sekolah. Terus ada seorang bapak naik motor mau jemput anaknya. Lihat anak kecil ini nangis, bapak ini juga nggak kenal. Ini anak siapa katanya. Lalu bapak ini datang kepada anak kecil itu. Nah, kenapa nangis? Anak itu bilang, tadi saya dikasih uang 10.000 sama mama saya. Tapi pas saya main lari-lari dan pas mau
jajan ternyata uang saya tidak ada. Mungkin jatuh bapak itu kasihan. Dikasih uang 10.000 ya. Sudah jangan nangis kata bapak. Senang anak itu. Tapi nggak lama anak itu nangis lagi, bapak itu kaget. Loh kenapa nangis lagi nak? Terus anak itu bilang, kalau uang saya nggak hilang, uang saya sudah ada 20.000. Nah, saudara, itu namanya serakah. Tidak belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tuhan janji apapun keperluan kita, Dia akan mencukupkan. Kalau Dia tahu kita mengucap syukur, masa sakit itu selalu ada. Pada zaman dulu sampai sekarang juga ada. Ada orang bilang, waduh sekarang zaman susah ya. Zaman dulu juga zaman susah. Zaman dulu juga zaman sudah susah. Waktu Abraham hidup ada kelaparan. Waktu anaknya hidup Ishak ada kelaparan. Beda loh kelaparan zaman Abraham dengan zaman Ishak. Waktu Elia hidup ada kelaparan. Zaman Elisa. Waktu zaman Alkitab perjanjian baru dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 3 ada kelaparan di Yerusalem. Waktu zaman Presiden Republik Indonesia ke-1 apa semuanya senang? Enggak juga. Orang makan bubur. Terus pernah ada yang dipotong tuh 10.000 jadi 1 perak. Biar hitungannya gampang, misalnya 1.000 dipotong, 0 yang menjadi 3. Jadi 1. Supaya lebih gampang deh menyebutnya. Tapi banyak protes dan enggak jadi kan. Pada zaman Presiden SBY, karena mereka protes nanti Kepulauan Seribu jadi Kepulauan 1. Pasar Ribu jadi Pasar 1. Jadi zaman susah dari dulu sudah ada. Zaman Pak Harto. Emang enak semua. Kan suka ada tuh di belakang truk ada tulisan Pietro Kabere. Enakan zaman kuto. Katanya. Kesulitan juga ada sampai ada istilahnya kan. Krismon. Singkatannya dari krisis moneter. Lama-lama jadi kristal. Krisis total. Dan lama-lama jadi krisis Dayanti. Krisis daya sampai mati. Itu juga susah zaman dulu saudara sekalian. Jadi setiap zaman ada kesusahannya masing-masing. Oleh anugerahnya sampai hari ini kita tetap dipelihara Tuhan. Sampai hari ini kita masih tetap hidup. Amin. Katakan di samping kiri kananmu, Pak masih hidup Pak. Bu masih hidup Bu. Oh haleluya, haleluya. Itu kan tanda Tuhan mencintai kita Bapak Ibu Saudara. Mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang keempat, suka memberi. Tidak kikir. Amsal 11 ayat 24-25. Guru TK mengajari kita hemat pangkal kaya. Tuhan bilang hemat jadi miskin. Memberi jadi kaya. Percaya mana Bapak Ibu Saudara? Mana yang lebih logis? Mana yang masuk akal? Firman Tuhan atau guru TK? Guru TK. Hemat pangkal kaya, logis, masuk akal. Firman Tuhan memberi pangkal kaya atau tidak masuk akal. Tapi kalau saudara mau ikuti guru TK, imanmu, iman TK Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu bilang ketika engkau memberi, aku kan sumber berkat. Kamu punya hati seperti hatiku, hati yang generis, hati yang murah hati. Aku limpahi engkau dengan berkat dan Tuhan mau kita bukan jadi penimbun berkat, tapi kita jadi penyalur berkat. Ada berkat disalurkan, ada berkat disalurkan. Tidak mampet Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara ke Israel ada 2 tempat di sana. Yang pertama namanya Laut Mati atau Dead Sea. Dan yang kedua Danau Galilea, Danau Tiberias. Laut Mati itu seperti namanya nggak ada kehidupan di sana. Kenapa? Dia mendapatkan saluran air dari Sungai Yordan. Tapi karena dia tempat terendah di dunia di bawah 400 meter di bawah permukaan laut, maka dia terima mampet. Nggak bisa disalurkan ke tempat lain. Jadi namanya Laut Mati Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Danau Galilea juga dialiri oleh Sungai Yordan yang sama. Dia terima air, dia salurkan sehingga Danau Galilea itu subur makmur. Banyak orang-orang pergi ke sana. Pohon-pohonnya banyak, ikan petrus bisa kita makan di sana. Kenapa? Dia terima, beri.
Kalau laut mati, terima. Jadi mati. Saudara mau jadi anak Tuhan yang berkelimpahan. Jadilah seperti Danau Galilea, bukan seperti laut mati. Kita juga kalau diberi sesuatu dari orang lain, kita ngomongnya bagaimana? Terima kasih. Itu artinya apa? Hari ini aku terima, besok aku yang ngasih. Jadi terima kasih. Kalau saudara mau terima terus, jangan bilang terima kasih, melainkan terima. Hari ini aku terima, besok aku terima, dan lusa aku yang terima lagi. Tuhan mau kita ada keseimbangan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Ada orang bicara seperti ini di dunia, orang kaya kelihatannya bijaksana kepada orang miskin. Tapi nanti di sorga, kita akan sadar orang miskin itulah yang sebetulnya berjasa pada orang kaya. Karena gara-gara orang kaya memberi kepada orang miskin. Orang kaya yang beriman kepada Kristus menyimpan hartanya di sorga. Nah, saudara, kalau kita bisa memberi itu kan adalah anugerah. Kan sekarang ada saudara, puji Tuhan, ada di jemaat LOB. Tidak ada mungkin di daerah Bekasi atau Bintaro. Kalau sudah nyumbang gereja, mau ngatur gereja, Bapak Ibu Saudara. Padahal juga sumbangannya belum seberapa, baru nyumbang berapa juta. Berapa puluh juta, oke lah, 1M atau 2M. Masih kalah saudara sama yang namanya Warren Buffett. Dia 300 triliun. Dia juga enggak ngatur-ngatur. Dia serahkan saja semuanya sama satu lembaga. Silakan diatur yang baik ya. Wah, luar biasa Warren Buffett ini. Ini ada prinsip firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 3. Yang kedua, apa yang membuat berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita? Ada dua faktor agar kita diberkati Tuhan. Yang pertama faktor Allah. Dan yang kedua faktor manusia. Ungkapan bahasa Latin adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Agustinus, seorang tokoh gereja, berkata, berdoalah seperti segala bergantung kepada Allah, dan bekerjalah seperti segalanya bergantung kepada Anda. Amsal 13 ayat 4. Kita harus rajin atau tekun saudara. Amin. Yang bekerja, yang masih sekolah kuliah, yang kerja sebagai profesional, dan yang menjadi hamba Tuhan, semua sama dalam bidangnya masing-masing. Kita semua di LOB Ministry, semua rajin. Tidak ada yang malas, baik yang bekerja maupun yang beribadah. Jangan sampai kita punya penyakit yang berbahaya. Penyakit apa itu, Pak? Yang pertama, asma. Asma itu apa? Asal mengisi absen. Yang kedua, penyakit kudis, Bapak Ibu Saudara. Kurang disiplin. Yang ketiga, TBC, tidak bisa komputer. Dan yang keempat, ginjal. Gaji ingin naik, kerja lambat. Oh, haleluya, haleluya. Dan yang kelima yang kita pelajari, hidupnya mengasihi Tuhan. Hidup kita harus mengasihi Tuhan. Utamakan Tuhan di atas segalanya. Prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Oh, ketika kita memprioritaskan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memprioritaskan pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya, haleluya. Yang kelima, yang terakhir, hidupnya mengasihi Tuhan. Bukan dengan perkataan, tapi harus menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Adakan hubungan intim dengan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yang kedua, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, ada kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan ada di dalamnya dan mendatangkan keberhasilan. Oh, haleluya, haleluya. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang 5 kunci meraih berkat Tuhan, biarlah firman ini menjadi benih yang subur dan menghasilkan buah yang banyak. Ajar kami bukan sekedar kami mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan, amin, amin.
Sukses buat saudara. Haleluya.